Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fik kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena bermacam-macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang tak akan mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Salawat dan salam semoga juga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik pilihan Allah yang membuat hidup kita menjadi terang benderang. Ikhwan fillah, muslimin dan muslimat Masjid Astra Agro yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada saat ini saya sedang berada di lokasi sa'i, salah satu rukun di dalam ibadah umroh, di mana kegiatannya adalah berjalan ya, dari Sofa menuju Marwah. Begitu sebaliknya dari Marwah juga menuju Sofa. Ada satu tempat di mana jamaah umroh yang laki-laki diminta untuk berlari kecil sambil membaca Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya menemukan pelajaran-pelajaran yang menarik yang bisa kita petik dari peristiwa dan rukun sa'i ini dalam umroh. Menurut saya ini relevan dan penting sekali buat kita dalam kaitannya dengan kita sebagai pegawai, kita sebagai karyawan. Di ikhwan fillah wa akhwat yang dirahmati Allah, rukun sa'i ini adalah kegiatan di mana para jamaah umroh bergerak dari Sofa ke Marwah dalam rangka mengingat peristiwa Hajar mencari air untuk anaknya. Dia bergerak dari Sofa ke Marwah karena dilihat di Bukit Marwah ada air, tapi ternyata itu fata margona ketika beliau sampai di Marwah, lalu begitu sebaliknya. Nah, yang menarik adalah betapa pentingnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitulah yang dilakukan oleh Hajar ketika beliau mencari air untuk anaknya yang sedang menangis. Dia tidak bersedih ketika mengetahui anaknya menangis. Dia tidak mengeluh ketika ada persoalan pada saat itu. Dia bertawakal. Dia yakin sekali bahwa pertolongan Allah akan datang. Itu yang pertama dia lakukan. Jadi dia bertawakal kepada Allah. Dia yakin sekali bahwa Allah akan memberikan bantuannya. Yang kedua, inspirasi yang penting adalah kerja keras tanpa kenal lelah meskipun jauh pada saat itu dan panas. Beliau bergerak ya dari Bukit Sofa menuju Marwah dan tidak tanggung-tanggung. Ikhwan wa fillah, 7 kali dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa, begitu seterusnya, tidak kenal lelah. Jadi ini pelajaran penting juga buat kita, bahwa ketika kita memiliki masalah, ketika ada persoalan yang harus kita atasi, ketika ada tugas-tugas yang harus kita selesaikan, kita harus disiplin dan tidak boleh mengenal lelah. Dan yang pelajaran yang ketiga adalah yang sangat penting dan menarik sekali, bahwa barangkali apabila kita sudah bertawakal, apabila kita sudah bekerja keras, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, bisa jadi hasilnya tidak kita yang menerima, tidak kita yang menemukan. Seperti peristiwa yang dialami ketika Hajar mencoba mencari air untuk Nabi Ismail. Yang berlari-lari, yang berusaha, yang berpindah dari satu tempat, dari Sofa ke Marwah adalah bunda Nabi Ismail, Hajar. Tetapi ternyata air itu datang ketika Nabi Ismail mengletakkan kakinya ke bumi. Ikhwan fillah, ini juga pelajaran yang bisa kita petik. Sekali lagi, apabila kita melakukan pekerjaan, kita yang bekerja keras, kita yang bertawakal, bisa jadi hasilnya bukan kita yang menemukan,
Bisa jadi hasilnya bukan kita yang mendapatkan, tapi orang lain. Nah, dalam konteks kita sebagai bekerja misalnya, bisa jadi kita yang sudah berdoa, kita sedang berusaha, yang mendapatkan pasangan hidup kita, yang mendapatkan orang tua kita, atau pun yang mendapatkan ternyata anak-anak dan keturunan kita. Ini yang satu hal yang menarik, sehingga kita membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa kita adalah hamba yang berada di bawah perlindungan dan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya ini relevan sekali buat kehidupan kita dan posisi kita sebagai karyawan, sehingga ingin saya katakan, marilah kita sama-sama semakin meningkatkan takwaan dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, marilah kita berdisiplin dan bekerja keras, pantang menyerah dalam menyelesaikan persoalan. Dan yang ketiga, ketika mungkin kita tidak menemukan hasil, bisa jadi, sangat mungkin hasilnya dirasakan oleh orang lain, orang-orang yang menjadi bagian dari hidup kita. Bisa jadi keluarga kita, pasangan hidup kita, atau bahkan mungkin anak-anak dan keturunan kita. Pada momen Ramadan ini, Ikhwan Fillah, pelajaran yang sangat penting dan perlu kita renung-renungkan kembali supaya semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita. Bukankah pada saat bulan Ramadan ini kita diajarkan tentang posisi kita sebagai hamba dan Allah sebagai Sang Pencipta? Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Ramadan ini membuat kita dan meyakinkan kita untuk tetap bersemangat, bekerja keras, mengejar apa yang kita targetkan. Dan yang ketiga, Ramadan ini juga mengingatkan kita pentingnya persaudaraan. Ada orang-orang lain yang kita kasihi, yang akan memberi dampak, yang akan menerima manfaat dari ketakwaan dan kesolehan maupun kesolehan kita sebagai umat Islam. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.